Sobat Musika. Kami dari perwakilan kelompok 1 kelas 2E dengan saya sendiri Ayudhya Putra Madani Herunisa. Dan saya Yonatan Sandiarsano. Dengan saya Davo Barok Sabrina. Dan rekan kami dua orang yaitu Alicia selaku kameramen dan juga Niken Ayu sebagai editor. Kali ini kami akan membahas tentang perkawinan adat dan harta perkawinan menurut adat. Jadi mari kita simak materinya. Halo teman-teman, tahu nggak nih apa itu hukum perkawinan adat dan harta perkawinan menurut adat? Apa ya? Jadi, perkawinan adat merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Ia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan hidup bersama seorang pria dan juga wanita, tetapi ia memiliki nilai sakral dan juga sosial. Dalam pandangan Van Gennep, upacara perkawinan digolongkan sebagai ritus de passage, yaitu upacara peralihan status dari kehidupan individu yang terpisah menuju kehidupan bersama sebagai satu keluarga atau yang bisa disebut dengan sama. Seiring dengan dilangsungkannya perkawinan, timbul pula akibat hukum dalam pembagian harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Hukum adat Indonesia mengenal adanya pengaturan tentang harta perkawinan atau yang biasa disebut dengan Woolwich Golden Rule, yang meliputi harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, harta hasil usaha sendiri selama perkawinan, harta hasil usaha bersama, hingga hadiah atau hibah yang diterima selama masa perkawinan. Semua bentuk harta ini berada dalam satu ikatan yang dikuasai bersama oleh suami dan istri sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing setiap wilayah daerahnya. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu ada kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional. Perkawinan menurut hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, pengertian perkawinan di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk lebih lanjutnya, hubungan antara hukum perkawinan adat dan undang-undang perkawinan yakni yang pertama ada ketentuan dalam hukum adat yang sesuai dimasukkan dalam undang-undang perkawinan. Poin A yaitu larangan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat pada pasal 8. Pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan mengambil atau menyerap asas larangan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dalam sistem campuran, yaitu larangan menikah apabila kedua calon mempelai mempunyai hubungan turunan dekat dan hubungan teriparan yang dijelaskan gamblang pada pasal 8. Lalu poin B, ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu pasal 11. Di poin C, hak dan kewajiban suami istri pada pasal 31 dan pasal 32. Dalam hukum adat, masyarakat parental hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga adalah sama, dan setelah menikah harus memiliki tempat tinggal yang tetap dan terpisah dari orang tua. Lalu poin D, kedudukan harta benda dalam perkawinan pada pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 35 dan 36 menyebutkan bahwa harta yang ada dalam perkawinan adalah harta bersama dan harta bawaan beserta hak-hak masing-masing dalam kedua harta tersebut. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa hukum perkawinan adat itu tidak sepenuhnya tergantikan oleh hukum nasional, melainkan mengalami dinamika adaptasi dan resistensi. Nah, selanjutnya pembahasan kedua yaitu dinamika sistem kekerabatan parental atau bilateral pada hukum perkawinan adat masyarakat Sunda. Nah, jadi sistem kekerabatan parental atau bilateral ini diterapkan salah satunya oleh masyarakat Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang. Nah, berdasarkan sistem tersebut, seseorang anak hanya dapat memperoleh hubungan semenda melalui perkawinan saja. Hubungan semenda melalui perkawinan ini yakni baik secara langsung melalui perkawinannya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perkawinan orang tua kandungnya. Hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral terhadap masyarakat Sunda adanya kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun tanpa terikat aturan tertentu kecuali hubungan darah. Lalu dalam hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral ini yang perlu diperhatikan
dalam larangannya ialah terhadap hal yang timbul oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Sebagaimana yang ada di dalam buku Rajen Saragi, bahwa yang menjadi halangan perkawinan masyarakat bilateral ialah karena faktor dari kepercayaan itu sendiri dan mempunyai perkawinan terhadap hubungan dekat seperti hubungan darah, hubungan ipar, dan hubungan persepupuan. Lalu kemudian dengan berlakunya sistem perkawinan bebas, ini juga dalam perkawinan tidak menentukan secara tegas di pihak mana nantinya harus ditinggal dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Pada pembahasan yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang harta benda perkawinan atau harta bersama. Menurut hukum adat, adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta waris, hibah, harta sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, barang-barang hadiah. Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan suku Talang Mama dikelompokkan sebagai berikut. A adalah harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung. Yang B, harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan istri selama perikatan perkawinan berlangsung. C, harta peninggalan. Dan D, harta pemberian seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Harta dalam perkawinan adat Talang Mama mengatur kekayaan suami dan istri menjadi dua kelompok. Harta yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, harta asal. Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan istri. Harta ini kalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Yang kedua, harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam semasa perkawinan. Yang keempat, kita akan membahas tentang harta kekayaan dalam pandangan hukum adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau atau masyarakat yang mengikuti garis keturunan matrilineal, perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda tanpa uang jujur. Dalam perkawinan ini terdapat pemisahan kekuasaan terhadap perkawinan. Apabila sudah terjadi perkawinan, suami masuk ke dalam kekerabat istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri yang disebut kurang simando. Yang A, pengaturan harta kekayaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai tercantum pada pasal 35 hingga pasal 57 sebagai berikut. Pasal 35 yang A, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang B, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Yang pasal 36 yang A, mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Yang B, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang B, pengaturan harta kekayaan perkawinan berdasarkan hukum adat Minangkabau. Aturan mengenai pembagian harta pusaka. A, harta pusaka tinggi. Menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan tidak dimungkinkan untuk dimungkinkan dilakukan ganggam untuk walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemiliknya. Di antara ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seseorang anggota kaum oleh mama kepada seorang anggota kepada waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal perdagangan atau merantau asal saja dengan persetujuan dan izin seluruh ahli waris. Yang B, harta pusaka rendah adalah harta yang tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencarian kakek atau nenek yang berasal dari ayah dan ibu. Pada umumnya, masyarakat adat, harta pusaka ini sudah tidak diperhatikan lagi karena sistem kewarisannya yang individual.
kakak yang di video ini bukan sih? Coba kita tanya yuk. Halo Kak. Hai. Aku mau nanya, kakak yang di video ini bukan sih? Iya benar, itu aku. Aku mau nanya nih kak, kesimpulan dari video itu tuh apa ya? Oke, jadi buat kalian yang belum mengerti kesimpulan dari video yang aku jelasin tadi itu, kalau misalnya perkawinan adat itu adalah bagian dari ikatan hidup bersama antara seorang pria dan juga wanita yang bersifat komunal dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya itu tidak punah, yang didahului dengan rangkaian berbagai upacara adat. Nah, pada perkawinan pun sepatutnya juga diatur mengenai pembagian harta perkawinan berdasarkan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan didasari pada hukum nasionalnya. Sedangkan dengan hakikatnya pengaturan perkawinan adat dengan harta perkawinan adat dalam setiap wilayah itu memiliki pengaturannya masing-masing. Jadi berdasarkan pada kepercayaan anutannya dan juga untuk membagi harta perkawinannya atas dasar kesepakatan bersama gitu. Oh gitu. Nah itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Kami harap teman-teman semua bisa lebih memahami apa itu perkawinan adat dan bagaimana pembagian harta perkawinan adat. Kurang lebihnya mohon disampaikan. Sekian dan terima kasih.